البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita berada pada halaman yang 155. Perhatikan baik-baik. Qala al-muallifu asbahullah, masih seputar pembahasan rukun-rukun iman. Rukun iman ada 6 sebagaimana sudah kita lewati. Sekarang kita berada pada rukun mengenai beriman terhadap kitab-kitab suci yang Allah telah turunkan dari langit. Yang mana semua kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an semuanya adalah kalamullah jalla wa ala. Semuanya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah taala memiliki sifat kalam. 6 sifat tersebut sifat dzatiyah fi'liyah. Dzatiyah yaitu maksudnya senantiasa Allah taala tersifat dengan sifat kalam tersebut. Fi'liyah, Allah taala berbicara sesuai dengan kehendak Allah taala. Terkadang dengan bahasa ini, terkadang dengan bahasa itu, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya fi'liyah. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat apa yang disampaikan di sini. Qala al-mu'allifu asbahullah ma yatadammanahu al-iman bil kutub. Perkara-perkara yang terkandung di dalam beriman terhadap kitab-kitab suci. Al-imanu bil kutubi yatadamman arba'atu umur. Beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya 4 perkara. Pertama, al-imanu bi anna nuzulaha min 'indillahi haqqan. Yaitu beriman bahwasanya turunnya kitab-kitab tersebut benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi turunnya bukan dari manusia dan bukan dari yang lainnya, tapi benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Lau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya datangnya Al-Qur'an datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan menjumpai perselisihan yang banyak. Namun ternyata tidak demikian. Al-Qur'anul Karim turunnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, al-imanu bima 'alimna ismahu minha bismihi kal Qur'an. Yang kedua, beriman terhadap kitab-kitab yang kita mengetahui namanya, di antaranya yang disebutkan namanya yaitu Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Kitab, itu Al-Qur'an, tibyanan sebagai penjelas, likulli syai' terhadap segala sesuatu, wa hudan sekaligus petunjuk, wa rahmatan dan rahmat, wa busyra dan kabar gembira lil muslimin, untuk kaum muslimin. Itu jadi kita wajib mengimani kitab-kitab suci yang Allah telah turunkan dari langit, baik yang kita ketahui namanya ataupun yang kita tidak mengetahui namanya. Yang kita mengetahui namanya berarti beriman secara terperinci tafsilan. Yang kita tidak mengetahui namanya beriman secara apa? Ijmalan, global, secara global. Wa Tauratul lati unzilat ala Musa alaihissalam, dan juga Taurat yang telah diturunkan kepada Musa alaihissalam. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman atau berkata, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wan nur." Sesungguhnya kami telah turunkan Taurat,
di dalamnya mengandung petunjuk dan juga cahaya. Wal Injil alladzi unzal ala Isa alaihissalam, dan Injil yang telah diturunkan kepada Isa alaihissalam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa atainahu al-injila fihi huda wan nur. Syahidnya mana syahidnya? Wa atainahu al-injila fihi huda wan nur. Dan kami berikan kepada Isa bin Maryam Injil yang di dalamnya ada petunjuk dan juga ada cahaya. Jadi kitab suci tersebut yang diketahui namanya kita iman secara terperinci. Adapun yang tidak dikabarkan nama-namanya kepada kita, kita iman secara apa? Global. Karena setiap nabi itu pasti memiliki apa? Kitab. Dalilnya mana? Sudah kita lewati berkali-kali. Setiap nabi pasti punya kitab. Dalilnya mana? Nah, antum? Tafadhal. Naam, Abdul Aziz. Hasan. Naam, ahsan. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Itu pendek simpel itu menunjukkan bahwasannya apa? Dan kami telah turunkan bersama mereka yaitu para nabi dan rasul al-kitab wal mizan. Kitab dan juga mizan. Mizan semacam syariat. Paham ya? Semacam sunnah atau syariat. Oleh karena itu setiap nabi dan rasul punya kitab. Cuman kitabnya ada yang dikabarkan namanya kepada kita, ada yang memang kita enggak mengetahui nama-namanya, seperti itu. Jadi setiap nabi dan rasul punya kitab. Paham ya? Jangan sampai kita tahunya cuman 4 saja atau yang semisalnya. Itu diantaranya disebutkan namanya. Adapun yang tidak dikabarkan namanya banyak. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Waz-Zabur alladzi uti Daud alaihissalam, dan juga Zabur yang diberikan kepada Daud alaihissalam. Qala ta'ala wa ataina Dauda Zabura, dan kami berikan kepada Daud Zabur. Wa suhuf Ibrahim Musa alaihissalam, dan juga suhuf Ibrahim dan suhuf Musa alaihissalam. Kama qala ta'ala inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini yang dikabarkan kepada kita ya. Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil, suhuf Ibrahim sama suhuf Musa. Itu yang dikabarkan kepada kita namanya. Adapun yang lainnya yang enggak dikabarkan banyak. Karena setiap nabi dan rasul membawa apa tadi? Membawa apa? Al-kitab. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dan kami telah turunkan bersama mereka yaitu bersama para nabi dan rasul al-kitab wal mizan. Jadi mendapatkan apa? 6 kitab dan juga mizan, semacam syariat atau petunjuk atau semacam sunnah yang dibawa setiap para nabi dan rasul. Naam. Yang ketiga, al-amal bi ahkami ma lam yunsakh minha. War-ridha wa taslim bihi sawa'un fahimna hikmatah am lam nafhamha. Masya Allah. Termasuk yang terkandung di dalam beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah beramal dengan hukum-hukumnya. Hukum-hukum yang terkandung dalam kitab tersebut selama belum dihapus. Selama belum dihapus. Paham ya? Karena ada yang namanya nasikh, ada yang namanya apa? Mansukh. Nasikh itu penghapusnya, mansukh itu yang dihapus. Yang diamalkan yang nasikhnya atau mansukhnya? Abdullah, nasikhnya atau mansukhnya yang diamalkan? Nasikhnya, penghapusnya. Yang dihapus itu terkadang yang dihapus apanya kemarin? Yang dihapus terkadang lafaz dan maknanya dihapus, dua-duanya enggak ada dalam Al-Qur'an ya. Terkadang yang dihapus itu lafaznya, maknanya masih berlaku, paham ya? Terkadang yang dihapus maknanya tapi lafaznya barakallahu fiikum masih ada. Ada yang dihapus dua-duanya tadi itu. Yang dihapus dua-duanya contohnya apa? Ayat mengenai radha'ah. Dulunya dalam Al-Qur'an ada ayat yang mengenai masalah radha'ah. Dulunya kalau 10 kali nyusu sampai kenyang dikatakan radha'ah, anak sepersusuan. Itu dulu dalam Al-Qur'an ada. Cuman sudah dihapus dua-duanya. Lafadznya dihapus, maknanya juga dihapus. Dengan as-sunnah cukup 5 kali nyusu. Paham ya?
Cukup 5 kali nyusu, 6 sampai kenyang dikatakan anak sepersusuan. Kemudian contohnya yang dihapus, na'am barakallahu fikum, hukumnya, tapi hukum maksudnya makna ya, maknanya hukum maksudnya ya. Dihapus hukumnya, lafadznya masih ada. Apa contohnya? Dalam Al-Qur'anul Karim, pengharaman khamr. Ya enggak? Naam, yas'alukan nasu. Naam barakallahu fikum wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ayatnya masih ada kan? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Ayat itu masih ada enggak? Masih ada dalam Al-Qur'an, tapi sudah dihapus hukumnya. Dulunya halal khamr itu boleh. Paham ya? Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, katakanlah khamr itu dan perjudian itu ada manfaatnya untuk manusia dan ada dosanya. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini dulu ya. Kemudian ayat yang berikutnya lagi, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Dulunya mabuk itu dilarang kalau mendekati salat. Ayat itu juga masih ada dalam Al-Qur'an, tapi hukumnya enggak berlaku. Paham ya? Dihapus dengan total, dihapus dengan total ayat yang na barakallahu fikum yang sering antum dengar, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amalis syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ayatnya juga masih ada dalam Al-Qur'an. Tapi kan hukumnya kan menghapuskan semuanya. Ya enggak? Itu pengharaman yang terakhir itu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan panah atau menyembah berhala itu adalah amalan kotor, amalan najis, perilaku setan. Hindarilah, jauhilah. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Syahidnya apa? Syahidnya terkadang yang dihapus itu lafadznya dan hukumnya. Ada yang dihapus itu apa? Hukumnya tapi lafadznya masih ada. Ada yang dihapus itu na'am barakallahu fikum, na'am lafadz tapi hukumnya masih ada. Apa itu? Rajam. Paham ya? Dalam Al-Qur'an ayat rajam ada enggak? Sudah enggak ada kan? Dulunya ada. Dulunya termasuk yang ada dalam Al-Qur'an ayat mengenai rajam. Tapi hukum rajam masih berlaku enggak? Masih berlaku. Yaitu bagi lelaki atau perempuan yang menikah kemudian berzina. Itu kan dirajam hukumannya. Dalam Al-Qur'an enggak ada ayatnya, tapi hukumnya masih berlaku. Dulunya disebutkan para ulama walaupun ada kritikan, yang masyhurnya dinukilkan itu dulu lafadznya apa? Az-zaniyatu az-zani waz-zaniyatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Paham ya? Itu yang dinukilkan para ulama. Nah, artinya apa? Orang tua lelaki maupun wanita yang berzina, ini ada kritikan tapi ya, kalau mereka berdua berzina, lemparilah batu mereka selama-lamanya sampai mati. Paham ya? Sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala zat yang Maha perkasa dan Maha bijaksana. Az-zani, nah asy-syaikh wa syaikhatu. Itu ayatnya hafal ya. Asy-syaikh wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Nah, itu ayat yang dulunya disebutkan para ulama ada dalam Al-Qur'an tapi sudah dihapus. Sudah dihapus ya, cuman masih berlaku hukumannya. Nah, para ulama mengkritik ini, mengkritik ayat yang disebutkan ini dulu termasuk bagian Al-Qur'an. Kenapa kalau dikritik? Karena asy-syaikh wa syaikhatu orang tua atau bukan? Orang tua. Berarti syaratnya dirajam itu kalau yang berzina orang tua. Kita katakan itu enggak benar berarti. Terus bagaimana? Yang namanya ayat tersebut masih diperselisihkan para ulama, masih diperselisihkan para ulama. Karena yang sahih tua maupun muda kalau sudah menikah kok berzina dirajam itu loh. Enggak harus tua. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, enggak harus tua. Paham maksudnya nih? Tapi kalau dengan lafaz tadi kan seakan-akan orang tua aja. Asy-syaikhu wa syaikhatu, orang tua aja. Padahal kalau anak muda sudah nikah pun kalau berzina dirajam. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. War ridha wat taslim, dan ridha serta pasrah, berserah diri. Sawa'un fahimna hikmatah aw lam nafhamha. Baik kita memahami hikmah tujuan dihapus tersebut ataupun kita tidak memahaminya. Wa jami'ul kutub as-sabiqah mansukhatun bil Qur'anil 'azim, masyaallah. Dan semua kitab-kitab terdahulu, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, semuanya itu mansukhatun, dihapus dengan Al-Qur'anul 'azim. Bayangkan, dulu kalau orang tobat, itu enggak cukup tobat astagfirullah wa atubu ilaih dengan syarat-syarat yang cukup, baru bunuh diri.
Paham ya? Orang kalau tobat dari dosa besar atau bertobat dengan sebenar-benarnya, itu syaratnya bunuh diri nih ya. Paham ya? Membunuh diri baru bisa nebus itu masalahnya. Nah, tapi kan dihapus itu. Syariat Islam kan enggak ada. Bunuh diri haram hukumnya ya enggak? Nah, jadi kalau tobat ya cukup dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Nah, mungkin Anda bisa lihat ya dalam surat Al-Baqarah itu ya. Dulunya kan kalau orang bertobat itu kan apa? Diperintahkan untuk bunuh diri. Ya enggak? Nah, tapi kan dalam syariat Islam enggak boleh. Dihapuslah hukumnya itu dalam Al-Qur'an, dihapus. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya syariat Islam ini tidak membolehkan bunuh diri. Kalau taubat ya taubat dengan sebenar-benarnya. Nah, kita lihat di sini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi." Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Qur'an dengan benar sebagai pembenar terhadap kitab-kitab yang ada di hadapan. Nah, berupa kitab-kitab yang lainnya. Paham ya? Muhaiminan, pengawas, Al-Qur'an sebagai pengawasnya. Paham ya? Penyempurna terhadap kitab-kitab yang terdahulu, ay hakiman alaih, yang menghukumi. Wa ala hadza fala yajuzul amal bi ayyi hukmin min ahkamil kutub as-sabiqah illa ma aqarra bil Qur'an, masyaallah. Oleh karena ini tidak diperbolehkan beramal dengan satu hukum apapun dari hukum-hukum kitab-kitab terdahulu kecuali yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Wahana mau berhukum dengan apa? Kitab Taurat, kitab Injil, enggak bisa. Nah, barakallahu fikum. Di dalam Taurat saja itu mengenai orang yang berzina diapakan? Dirajam juga. Kisahnya Abdullah bin Salam, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Kisahnya dulu dia kan termasuk salah satu ulamanya orang Yahudi sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, ada waktu itu orang Yahudi sama Yahudiyah berzina kemudian datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami minta dihukumi, nah barakallahu fikum, dengan hukum Al-Qur'an mengenai perzinaan. Hukumnya sama, rajam. Paham ya? Tapi mereka enggak mau. Adapun kalau kami, di tempat kami, di kitab kami, kalau orang berzina itu cukup apa? Wajahnya coreng-coreng. Ya, coreng-coreng wajahnya, kemudian apa? Dinaikkan suatu kendaraan, diputar-putarkan ke kampung-kampung katanya. Akhirnya Abdullah bin Salam marah. Ya Rasulullah, haula kadzabu alaik. Ya Rasulullah, mereka dusta terhadapmu, bohong. Datangkan Taurat. Setelah didatangkan Taurat, dibuka ternyata apa? Ada ayat rajam di situ. Paham ya? Ditutupi pakai jari jemarinya. Nah, kemudian apa? Disuruh ngangkat, irfa' usba'ak. Angkat jarimu. Setelah diangkat jarinya ternyata apa? Ayat rajam di situ. Berarti menunjukkan bahwasanya dalam kitab Taurat pun juga sama hukumannya ya, bagi orang yang berzina. Nah, barakallahu fiikum, sudah menikah lelaki maupun wanita di rajam. Syahidnya barakallahu fiikum hafizakumullah, Al-Qur'an ini pengawas, penyempurna, penghapus kitab-kitab yang terdahulu, sehingga enggak boleh kalau sekarang kita menghafal Injil. Wah, ana mau menghafal Injil. Lah kenapa? Ana sudah hafal Al-Qur'an, sudah mutskin. Ana menghafal Injil sekarang, besok menghafal Taurat, besok lagi nyari Zabur. Allah musta'an. Enggak perlu, Al-Qur'an cukup. Paham ya? Jadi ketika antum berdalilkan enggak perlu sebagaimana dalam Injil, enggak perlu. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi sangat sayangkan ya orang-orang yang pendebat terkenal, kemudian semua didebati, semuanya masuk Islam, dia menghafal Injil, menghafal ini, itu sebenarnya telah melanggar daripada ajaran dan aturan agama Islam. Enggak diperbolehkan. Setelah ada Al-Qur'an, Al-Qur'an saja. Paham ya? Enggak perlu kita menghafal Injil atau Taurat atau semisal, karena Al-Qur'an itu penyempurna. Injil dan Taurat yang mungkin sekarang ada itu sudah muharrafah mubaddalah. Sudah apa? Masuk padanya itu diubah, diganti. Faham maksudnya ya? Kita kan enggak tahu. Nah, seperti itu. Kita lihat. Wala yajuzu at-tahakum ila ayyi syai'in bi ayyi hal min al-ahwal. Tidak boleh juga berhukum kepada barakallahu fikum keadaan apapun, keadaan-keadaan yang ada di dalam kitab-kitab selain Al-Qur'an. Liqauli ta'ala, dikarenakan firman Allah Ta'ala atau perkataan Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada Allah berarti kepada apa? Al-Qur'an. Kembalikan kepada Rasulnya berarti kepada apa? As-Sunnah. Mahum soalan ya? Nah, bukan kepada Injil, bukan kepada Taurat,
Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu kalau berdalilkan dengan Al-Qur'an enggak boleh dengan makna, harus dengan lafadznya persis. Sebagaimana Allah taala katakan dalam Al-Qur'an Karim, ya sama persis. Kalau hadis boleh. Kalau hadis boleh dengan semakna. Lafadznya idza jalasa atau ganti idza qa'ada. Boleh enggak? Boleh, artinya sama jalasa dan qa'ada. Tapi kalau Al-Qur'an enggak boleh. Harus sama persis pendalilan dalam Al-Qur'an. Enggak boleh sebagaimana yang Allah taala firmankan dengan keraguan, enggak boleh. Harus sama persis kalau dalam Al-Qur'an. Paham ya? Adapun kalau hadis boleh dengan makna. Oleh karena itu biasanya antum jumpai para ulama atau para masyayikh atau para asatidzah kalau ragu dalam hadis ada lafaz di akhirnya apa? Au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Tapi kalau Al-Qur'an harus yakin gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita ambil lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Demi siapa berarti ini? Demi siapa berarti ini? Ahmad. Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya. Demi siapa berarti? Demi Allah. Naam. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyyun wala Nasraniyyun. Tidaklah ada dari kalangan umatku ini, tidak Yahudi dan Nasrani, kemudian mendengar tentang kerasulanku. Sudah mendengar adanya Rasul, risalah, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih, kan illa kana min ashabin nar. Kemudian dia mati dalam keadaan enggak beriman dengan apa yang aku bawa, tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, dengan Islam enggak beriman, maka dia termasuk penduduk neraka. Ini menunjukkan bahwasanya agama selain agama Islam enggak diterima. Sejujur apapun, sebaik apapun agama selain Islam enggak diterima. Jangan sampai tertipu, jangan sampai tergiur dengan bujukan rayuan yang palsu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Hati-hati ya. Karena apa? Karena memang banyak orang-orang kafir yang mungkin dohirnya jujur, muamalahnya bagus, tapi sebaik apapun amalan tersebut di sisi Allah taala ditolak, enggak diterima. Paham ya? Kebaikan mereka semuanya ditunaikan di dunia. Di akhirat mereka termasuk penduduk neraka. Paham ya? La yamutu fiha wala yahya, enggak hidup, enggak mati, azab yang mereka rasakan, waliyadzubillah. Naam. Sahih Muslim, hadis ini dalam Sahih Muslim. Wa hadzal hadits sharihun fi bayani anna ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ad-din nasikhun lima sabaqahu. Masyaallah. Hadis ini terang-terangan menjelaskan bahwasanya seluruh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa agama nasikhun, penghapus lima sabaqahu, terhadap perkara-perkara yang sebelumnya. Walihada ja'a mustamilan ala kulli ma yalzamuhum fil hayatid dunya ila qiyamis saah. Masyaallah. Oleh karena ini agama Islam datang mencakup segala sesuatu yang mengharuskan mereka di dalam kehidupan dunia sampai hari kiamat. Naam. Wa ya'khud bi aydihim ila sa'adah, dan juga mengambil tangan-tangan mereka agar menjadi orang yang selamat fil akhirah, di akhiratnya. Naam. Inhum tabi'u, inhum tabi'u ta'alimihi, itu bacanya gimana itu? Ta'alimihi. Wasaru ala nahjih. Ayo, ini berarti nya insyartiyah ini ya. Mungkin karena kadang memang tulisan ini kadang ada titiknya, kadang ada. Jadi kadang kalau kita baca itu ini sambungannya atau bukan itu ya. Maksudnya apa maksudnya? Antum lihat sebelumnya tadi. Oleh karena ini agama Islam datang mencakup segala sesuatu yang memang diharuskan untuk mereka di dalam kehidupan dunia sampai hari kiamat. Wa ya'khud, dan juga agama Islam ini mengentaskan, mengambil tangan-tangan mereka ila sa'adah, agar selamat. Di mana? Di akhirat. Kapan itu? In, jika hum tabi'u ta'alimi, apabila mereka mengikuti ajaran-ajaran dalam agama Islam tersebut. Wasaru ala nahjih, dan mereka berjalan di atas prinsip dan metode agama Islam tersebut. Nah, waqad takafallahu ta'ala, waqad takafallahu azza wa jalla, dan sungguh Allah Ta'ala menjamin bihifdzihi, untuk menjaganya, litaqumal hujjah bihi 'alan nas, untuk ditegakkan hujjah di hadapan manusia, menjaga Al-Qur'an, menjaga agama Islam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kufur terhadap Al-Qur'an tatkala telah datang kepada mereka, maka sesungguhnya itu adalah kitab yang sangat mulia. La ya'tihil batilu min baini yadayhi. Perhatikan ini. Kitab Al-Qur'an tersebut tidak ada kebatilan sedikit pun di hadapannya. Wala min khalfi, tidak pula belakangnya. Tanzilu min hakimin hamid. Yang mana Al-Qur'an tersebut diturunkan dari zat yang maha bijaksana dan juga zat yang maha terpuji. Al-Qur'anul Karim. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi. Al-Qur'anul Karim. Sekarang Al-Qur'anul Karim. Apa sih Al-Qur'anul Karim itu apa? Apa coba? Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an itu apa coba? Makhluk atau kalamullah? Kalamullah. Jangan sampai keliru ya. Al-Qur'anul Karim. Ta'rifuhu, definisinya. Al-Qur'an fil lughah masdar kal qiraah. Qur'anun di dalam bahasa Arab itu masdar dari seperti qiraah. Karena Al-Qur'an artinya makruh. Jadi Al-Qur'an artinya apa? Al-makruh, yang dibaca. Jadi kalau Al-Qur'an itu benar kalamullah karena yang dibaca itu kalamullah itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun qiraah, bacaannya, suaranya itu makhluk bukan suaranya? Makhluk bukan suaranya? Makhluk. Tapi yang dibaca makhluk bukan? Bukan kalamullah. Jangan terbolak-balik, jangan bingung. Paham ya? Al-Qur'an makruh, yang dibaca berarti kalamullah. Nah, kita lihat sini. Taqul qara'tul kitaba qira'atan wa qur'anan, ya kan? Masya, pecahan masdarnya ternyata ada juga di situ. Aku membaca Alkitab, membaca kitab qira'atan dengan suatu bacaan wa qur'anan, dan juga bacaan Qur'an, bacaan yang dibaca. Wa min dzalika qaulu ta'ala inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang barakallahu fikum mengumpulkannya dan juga bacaannya. Paham ya? Karena Nabi kita Muhammad SAW belajar kepada malaikat Jibril alaihissalam bukan usianya masih muda, menunjukkan bahwasannya beliau SAW tidak gengsi. Usianya saat itu berapa tahun? Ketika pertama kali menerima wahyu, 40 tahun kan? 40 tahun, usia yang bisa dikatakan sudah tua ya, tapi enggak gengsi, belajar kepada malaikat Jibril alaihissalam. Bayangkan, Iqra. Qala ma ana biqari. Aku enggak bisa baca, Iqra. Bacalah. Aku enggak bisa baca, Iqra. Bacalah. Akhirnya apa? Turunlah ayat di dalam surat apa itu? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Awal mulanya Rasulullah belajar kepada malaikat Jibril alaihissalam. Usia berapa? 40 tahun. Lah kita masih muda. Ya, kita masih muda kan? Jadi jangan sampai gengsi, wah anak usia udah 60 tahun masa belajar, enggak masalah. Anak usia 30 tahun masa baru belajar, enggak masalah. Usia itu bukan menjadikan tolak ukur. Selama kita masih hidup belajar. Paham ya? Selama kita masih hidup belajar dan selama masih ada yang mengajarkan, kan gitu. Nah, jadi enggak ada batasan-batasan, enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Nah, barakallahu fikum, sampai meninggal dunia itu batasan terakhir sudah. Setelah meninggal dunia enggak ada lagi antum belajar, tapi antum memanen pelajaran-pelajaran yang dulu pernah antum pelajari dan sudah pernah antum amalkan. Kan gitu, na'am. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita ambil dikit lagi. Ai qira'atah, maksudnya dikumpulkan bacaannya. Summa nukila hadzal masdar, kemudian apa? Dipindahkan kepada masdar ini, maksudnya apa? Masdar Qur'anan ini dipindahkan wa ja'ala isman lil kitab al munazzal ala Muhammad, kemudian dijadikan nama untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa asbaha alaman alaih, maka menjadilah dia itu nama untuk Al-Qur'an tersebut, nama untuk kitab tersebut, duna ghairihi, bukan untuk yang lainnya. Wa sama Qur'anan, na barakallahu fikum, kalau kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kembalinya ke mukarrisiqor ya sumia. Paham ya? Nah, tapi kalau sama berarti yang menamakan kan na barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala. Dan menamakan Al-Qur'an likaunihi jami'an. Tapi wal sumia, kalau sumia berarti dinamakan Al-Qur'an likaunihi, dikarenakan Al-Qur'an tersebut jami'an li samrati kutubillahi kulliha, dikarenakan Al-Qur'an tersebut mencakup
meliputi, mengumpulkan hasil inti buah daripada kitab-kitab Allah Ta'ala semuanya. Zabur, Taurat, Injil, semuanya ada dalam Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Disempurnakan oleh apa? Al-Quran, pengawas, muhaiminan, ya kan? Muhaiminan alaih, sebagai pengawas Al-Quranul Karim. Naam. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Sebagaimana kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an sebagai penjelas terhadap segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira untuk siapa? Untuk siapa? Untuk orang-orang muslimin. Wa bil istilah, ini secara istilah, pahami baik-baik apa itu Al-Qur'an. Huwa kalamullah azza wa jal al-mu'jaz al-munzal ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahyan al-muta'abbad bitilawatih. Apa artinya? Al-Quran itu adalah ucapan Allah Ta'ala yang dijadikan mukjizat, yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW sebagai wahyu, dan juga dijadikan untuk apa? Dijadikan untuk bahan ibadah bitilawatih, dengan bacaannya. Paham ya? Seperti itu. Jadi ketika baca kan dapat pahala Al-Quran, ya enggak? Tidak dikatakan alif lam mim satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, menunjukkan bahwasanya sangat luar biasa. Na'am barakallahu fikum Al-Qur'anul Karim. Wa hadzal Qur'anu huwal mahfudzu bis-sudur, al-maqru' bi-alsun. Al-Qur'an inilah yang terjaga di dada-dada manusia, dihafal oleh manusia. Al-maqru' bil-alsun, dibaca oleh lisan. Semuanya, mau orang Arab, orang Ajam, orang Turki, orang Palestina, orang Thailand, orang Bangladesh, atau orang Somalia, orang Ethiopia, atau orang manapun seluruh dunia membaca Al-Qur'an ya pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Paham ya? Pakai bahasa Arab semuanya. Nah, oleh karena itu sangat disayangkan ya kalau ada sekarang katanya boleh baca Al-Qur'an dengan nada Jawa katanya. Paham ya? Anak pernah diperdengarkan itu. Maksudnya apa? Nah, jadi sekarang itu modelnya Islam ini ingin jadikan apa? Islam Nusantara gitu katanya. Dinusantarakan. Jadi yang kalau kita orang Jawa ya kita bagaimana caranya baca Al-Qur'an nadanya nada Jawa gitu loh. Paham ya? Padahal apa? Padahal jangan sampai kita justru apa? Mengubah lantunan-lantunan Al-Qur'an, akhirnya apa? Mengubah maknanya juga. Tapi kita baca sesuai dengan normal. Tajwid, tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk bagian dari kami orang yang tidak mau melakukan Al-Qur'an. Melakukan di sini bukan lagu musik nada, itu bukan. Maksudnya membaca dengan tartil, gunnahnya, ikhfa'nya, iklabnya, idharnya, idgham apa? Idgham bil gunnah, idgham bil gunnah atau yang semisalnya. Paham ya? Mad tabi'i, mad ja'id munfasil, mad wajib muttasil, itu semuanya dengan tartil, dengan tajwid itu maksudnya. Paham ya? Bukan dinadakan, dilakukan nada jawab. Akhirnya apa? Dipakai untuk wayang atau semisalnya. Allahul musta'an. Naam. Ini sekedar selingan bahwasanya apa? Al-Qur'an memang dibaca oleh setiap lisan tapi berbahasa Arab. Al-Qutunam. Ini ada yang keliru ini. Coba antum perhatikan baik-baik. Punya antum sama enggak cetakannya? Setahu ana cetakannya sama semuanya. Antum lihat ada yang keliru enggak itu setelahnya itu? Mosok bacanya Al-Kutub gitu loh. Paham ya? Keliru atau enggak cetakannya itu? Keliru enggak Abdurrahman? Jelas sekali keliru itu. Keliru enggak antum? Alhamdulillah. Punya antum keliru atau benar punya antum? Punya antum keliru enggak punya antum? Keliru? Atau enggak tahu? Enggak punya? La ba'sa wa. Gimana punya antum keliru enggak punya antum? Abdul Aziz? Keliru kan? Yang benar apa? Apa? Al-maktub, kurang mim itu. Al-maktub itu yang benar. Yang tertulis fil mushaf, dalam mushaf. Itu kan al-kutub, itu kan keliru. Al-katub enggak benar juga. Paham ya? Al-maktub kurang mim itu ya. Nah, jadi tambahkan mim. Nah, itulah fungsinya kita mengetahui kosakata-kosakata agar bisa meluruskan yang keliru. Jadi jangan ngikutin aja yang keliru dibaca terus keliru, jangan. Diluruskan. Al-maktub fil masahif, yang ditulis di dalam mushaf. Berarti mushaf itu kalamullah bukan mushaf itu, Husain? Mushaf yang antum saksikan kalamullah bukan? Nah, terus apa? Terus apa kalau bukan kalamullah? Makhluk. Mushaf itu yang antum baca itu. Mushaf, kan banyak mushaf itu ya. Itu kalamullah bukan? Atau dirinci?
Apa rinciannya? Kertasnya, tintanya makhluk. Terus apa? Isinya, kandungannya yang dibaca itu kalamullah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi antum ketika ngangkat mushaf kayak gini, ini semuanya kalamullah, jangan ngomong gitu. Paham ya? Kalamullah itu al-maqru yang dibaca, dalamnya itu yang dibaca itu. Adapun tintanya makhluk, kertasnya makhluk, sampulnya makhluk, yang baca makhluk bukan? Makhluk juga. Perbuatan yang baca makhluk bukan? Makhluk juga, jangan sampai keliru ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Apa kata beliau sini? Al-masmu' bil adzan. Ingat-ingat, bil adzan. Nah, ini jangan sampai keliru. Kalau adzan hamzahnya pendek, berarti adzan itu yang antum dengar kalau pas adzan itu. Kalau adzan jamak dari udhunun, telinga. Yang didengar dengan telinga-telinga. Al-manqul ilaina naqlan mutawatiran bila syubhah. Yang dinukilkan sampai kepada kita secara penukilan mutawatiran. Bayangkan mutawatir tanpa syubhat lagi, langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Malaikat Jibril, langsung disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia. Dari langit dunia menuju Rasulullah secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi, kondisi dan tempatnya. Na'am barakallahu fikum. Cukup sekian dulu, yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.